Bab 1556. Tuan, hamba benar-benar menyesal, hamba nggak berani melakukannya lagi kelak. Hamba hanya ingin bertahan hidup, jadi baru memberitahunya hal ini. Kalau hamba tahu hal itu akan berdampak besar bagi sekte, hamba pasti nggak berani membocorkannya. Harap Tuan bisa memberi hamba sebuah kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Biksu jubah hitam langsung menjelaskan semua alasannya, tetapi beberapa detik kemudian, dia langsung mati dan darahnya berceceran di tempat itu. Pemimpin kelompok itu tidak memberikan biksu jubah hitam kesempatan untuk berbicara. Bagaimanapun juga, biksu jubah hitam sudah mengkhianati sekte, malah masih ingin menebus kesalahannya. Setelah selesai menangani mayat biksu jubah hitam, target mereka kembali beralih ke Wira. Wira sudah tahu terlalu banyak, sehingga mereka harus membunuhnya dan menangkap gadis suci dari sekte langit itu hidup-hidup. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat pergi tangkap mereka. Para pria boleh dibunuh semuanya, tapi harus tangkap gadis suci itu kembali hidup-hidup. Mengerti? Pemimpin kelompok itu tidak peduli dengan keselamatan yang lainnya, dia hanya ingin gadis suci itu. Dengan adanya gadis suci di tangan mereka, mereka baru bisa mengancam sekte langit. Sekarang, mereka sudah memutuskan hubungan dengan sekte langit dan rencana mereka juga sudah ketahuan, sehingga pertempuran tidak akan terelakkan lagi. Oleh karena itu, dia harus menyediakan senjata rahasia mereka terlebih dahulu. Para pria berpakaian hitam yang lainnya berlutut di tanah dan menerima perintah, lalu segera menghilang dari sisi pemimpin kelompok itu. Saat ini, Wira dan yang lainnya sudah berhasil kembali ke Dusun Darmadi. Keadaan dusun terasa sangat sepi hari ini, sehingga mereka khawatir dengan keadaan yang lainnya. Begitu turun dari kudanya dan bersiap untuk mendekati halaman kediamannya, Wira tiba-tiba merasa ada yang aneh. Keadaan dusun terlalu sunyi hari ini. Pada saat seperti ini, biasanya mereka bisa mendengar suara anak-anak, tetapi sekarang tidak terdengar suara sedikit pun. Melihat ekspresi Wira, Julian juga bisa menebak ada sesuatu yang aneh. Dia dan Hasto pun mengikuti di belakang Wira dan ketiganya maju dengan hati-hati. Wira segera membuka pintu gerbang kediamannya, tetapi tiba-tiba ada banyak senjata tempur jarak dekat yang jatuh dari langit. Jika bukan karena kecerdikannya, dia sekarang mungkin sudah mati tertusuk serangan itu. Dia tidak peduli siapa yang mencoba membunuh mereka, karena belakangan ini dia sudah menyinggung cukup banyak orang. Bukan hanya Ciputra, dia bahkan sudah menyinggung Yahya. Jika dia tidak bergabung dengan salah satu pihak, berarti kemungkinan besar dia akan berperang dengan mereka nanti. Namun jika dia bergabung dengan pihak Ciputra, pihak Yahya akan sangat tertekan sehingga Yahya akan memusnahkannya. Begitu juga dengan Ciputra yang akan membunuhnya agar keluarganya bisa tetap hidup dengan tenang. Setelah senjata tempur jarak dekat selesai ditembakkan, Wira melihat ke dalam kediaman sebentar, tetapi dia tidak menemukan ketiga istrinya dan anaknya. Dia tidak tahu di mana mereka dan bagaimana keadaan mereka sekarang. Julian, mulai sekarang, kamu harus tetap berada di sisiku. Setelah memutuskan untuk melihat ke dalam kediamannya, Wira berbalik dan menatap Julian dengan serius. Dia tidak mungkin membiarkan Julian sendirian. Bagaimanapun juga, sekarang ketiga istrinya hilang tanpa jejak. Jika dia meninggalkan Julian di sini, dia akan kehilangan semua istrinya. Selain itu, jika Julian tetap berada di sisinya, dia juga bisa lebih mudah melindungi Julian. Julian menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Wira dengan erat. Hasto berjalan di paling belakang, sedangkan dia berjalan di paling depan dan Julian berada di tengah keduanya. Ketiganya berjalan dengan membentuk formasi saling melindungi. Bab 1557. Saat memasuki kediamannya, Wira mengamati sekeliling dengan sangat hati-hati. Dia khawatir akan ada sekelompok ahli bela diri yang tiba-tiba keluar dari salah satu kamar dan mengepung mereka atau menembakkan senjata tersembunyi. Selain Wira, ada beberapa orang yang sangat mahir menggunakan senjata tersembunyi juga. Mereka sudah berjalan cukup lama, tetapi tetap masih belum melihat ketiga istrinya. Saat Wira tiba di pintu kamar mereka, dia merasakan firasat buruk. Dia perlahan-lahan membuka pintu kamarnya dan tiba-tiba ada gumpalan debu yang memelesat keluar. Dia segera melindungi Julian yang berada di belakangnya. Hati-hati.
Terlihat seorang pembunuh yang muncul dengan sebuah pisau pendek di tangannya dan menyerang Wira. Setelah berteriak dengan keras, Julian menghalang di depan Wira. Untungnya, reaksi Hasto cepat sehingga keduanya terselamatkan. Saat pembunuh itu menunjukkan dirinya, Wira akhirnya melihat ketiga istrinya dan anaknya sedang diikat di dalam kamar. Dia berpikir pembunuh ini sudah berani menyentuh istrinya, berarti pembunuh itu harus siap untuk mati. Setelah mengatur ulang posisinya, dia mengeluarkan tongkatnya dan bertekad untuk bertarung dengan pembunuh itu hingga mati. Dia meminta Hasto dan Julian untuk tidak ikut campur, ini adalah pertarungan di antara keduanya. Hasto dan Julian memahami kepribadian Wira, sehingga mereka menganggukkan kepala mereka. Mereka berdiri di samping dan terus mengamati sekeliling apakah ada pembunuh yang lain, tetapi terlihat jelas pembunuhnya hanya satu. Kemampuan pembunuh itu sangat hebat karena bukan hanya mampu mengikat ketiga istri Wira, bahkan Danu dan Dodi pun bukan tandingannya. Saat sedang bertarung dengan pembunuh itu, dia juga merasa kesulitan. Namun, kali ini dia tidak berencana untuk menggunakan senjata tersembunyinya, melainkan menggunakan tongkatnya. Julian sangat khawatir dengan keselamatan Wira dan ingin membantunya, tetapi Hasto menarik lengannya agar tidak bertindak gegabah. Hasto berpikir Wira tentu saja memiliki pemikirannya sendiri dan jika dia bertindak gegabah, mungkin hanya akan mempersulit Wira. Setelah mendengar perkataan Hasto, dia pun meredakan amarah di hatinya dan menunggu Wira menyelesaikan pertarungannya dengan tenang. Wira menggunakan teknik tongkatnya yang khusus dan mulai menyerang bagian bawah tubuh pembunuh itu dengan ganas. Pembunuh itu juga tidak menyangka Wira akan menggunakan teknik yang begitu rendahan, seperti rumor yang dia dengar. Kali ini, Sekte Gunung yang mengirimnya datang dengan bayaran yang sangat tinggi. Jika bukan karena uang, dia tidak akan menerima tugas yang begitu sulit. Melihat gerakan Wira yang makin tajam dan setiap serangannya selalu mengarah ke bagian tubuhnya yang vital, pembunuh itu mulai kesulitan dan menggunakan kemampuan sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Wira sudah menerima beberapa pukulan dan tendangannya, tanpa ada kesempatan untuk membalas. Dia berdiri di tempatnya dan memandang Wira sambil tertawa dingin. Ekspresinya juga terlihat meremehkan Wira. Orang sepertimu hanya tahu menggunakan senjata tersembunyi atau teknik tongkat rendahan seperti ini, jadi nggak bisa menahan serangan sedikit pun. Hari ini aku akan membunuhmu. Wira juga tidak menyangka kemampuan pembunuh itu akan begitu hebat dan mungkin sudah setingkat dengan Hasto. Bab 1558. Saat dalam keadaan tak berdaya dan pembunuh itu menyerangnya, Wira segera mengeluarkan senjata tersembunyinya dari pinggangnya dan membidik kening pembunuh itu. Pembunuh itu menghindari serangan Wira, tetapi pipinya tergores sedikit. Tatapannya perlahan-lahan menjadi dingin dan menatap Wira dengan penuh niat membunuh. Saat ini, hal ini bukan masalah Wira sendirian lagi, Hasto harus segera turun tangan atau Wira pasti tidak akan bisa mengalahkan pembunuh ini. Keduanya bekerja sama dan segera menundukkan pembunuh ini, lalu mengorek informasi tentang Sekte Gunung dari pembunuh itu. Namun, pembunuh itu sudah bunuh diri dengan meminum racun. Wira lupa memeriksa mulutnya, sehingga tidak bisa menghentikannya. Dengan matinya pembunuh itu, mereka hanya bisa merencanakan langkah mereka selanjutnya. Dilihat dari insiden ini, Wira menyadari dia harus memperkuat perlindungan, tidak boleh membiarkan orang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke dusun lagi. Dia juga memutuskan untuk tidak meninggalkan rumah selama beberapa saat ini. Dia harus tetap berada di rumah dan mengamati situasi di luar dengan cermat. Dia akan membiarkan kedua kerajaan itu untuk bertarung terlebih dahulu. Wira kembali ke kamar untuk melepaskan tali yang mengikat ketiga istrinya dan mengeluarkan barang yang menyumbat mulut mereka. Setelah melihat Wira, Wulan tetap tidak lupa menjaga sikapnya. Kedua istri lainnya juga sangat memperhatikan keanggunan mereka dengan tidak berteriak dan ribut. Kamu pulangnya lama sekali. Kalau kamu pulang lebih lambat lagi, mungkin gak akan bertemu kami bertiga lagi. Apa yang dikatakan Dewina memang benar dan Wira juga merasa takut saat memikirkan kejadian tadi. Jika dia pulang lebih lambat lagi, mungkin saja ketiga istrinya ini sudah dalam bahaya. Setelah menghibur ketiga istrinya, dia segera mengadakan rapat darurat. Danu dan Dodi terluka parah,
sedangkan Biantara selalu berada di luar dusun untuk mencari informasi sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Sungguh nggak disangka orang-orang dari Sekte Gunung itu malah mengincar keluargaku saat selama aku pergi. Aku benar-benar minta maaf, kalian telah terluka karena kelalaianku. Wira meminta maaf kepada semuanya dengan tulus. Kak Wira, apa rencanamu selanjutnya? Kita nggak bisa terus duduk diam menunggu mati. Mereka sudah mengirim beberapa pembunuh dan pembunuh kali ini benar-benar tangguh. Sejak Wira masuk ke istana untuk bertemu dengan Ciputra dan menculik Farel, orang dari Sekte Gunung sudah mengincar mereka. Mereka tidak bisa menganggap ini hanya sebuah kejadian lagi. Wira mengernyitkan alisnya dan tatapannya menjadi dingin. Aku pasti akan membuat mereka membayar perbuatan mereka. Untuk beberapa saat ini, harap semuanya tetap tinggal di kediamanku dan jangan pergi ke tempat lain. Kalau terjadi sesuatu, aku mungkin gak akan bisa mengatasinya. Danu dan Dodi terluka parah dan butuh perawatan di bagian perut. Untuk memastikan keamanan semua orang, Wira menyuruh mereka untuk tinggal di kediamannya. Setelah mengatur semuanya, Wira meminta Biantara untuk memberitahunya informasi yang didapatkannya belakangan ini. Kerajaan Beluana sudah mulai berperang dengan Kerajaan Nuala, tapi bukan Ciputra yang memimpin pasukannya. Saat semua sedang berbicara, Farel tiba-tiba masuk. Dia sedang keluar rumah, sehingga tidak tahu apa yang telah terjadi di rumah. Setelah kembali dan melihat keadaan rumah yang kacau, dia baru menyadari situasinya dan bergegas masuk. Melihat semuanya baik-baik saja, dia akhirnya lega, lalu duduk di samping keempat kakaknya. Setelah melihat Farel sudah duduk, Biantara melanjutkan laporannya, yang memimpin pasukan kali ini adalah adik sepupunya, Ihsan. Orang ini sangat hebat. Wira tentu saja tahu tentang hal itu. Ihsan adalah seorang jenderal tangguh dengan kemampuan bela diri yang luar biasa dan sangat cerdas juga. Bab 1559. Ihsan memang hebat, tetapi kenapa bukan Ciputra sendiri yang memimpin pasukan? Berdasarkan sifat Ciputra, dia pasti akan turun tangan sendiri jika sudah memutuskan untuk berperang dengan Kerajaan Nuala. Dengan demikian, Ciputra baru bisa tenang. Namun, sepertinya sekarang Ciputra menyembunyikan sesuatu. Apa Kerajaan Nuala punya cara untuk menghadapi situasi ini? Tanya Wira. Dia mengetuk meja sambil memandang Biantara. Tentu saja ada. Mereka mengutus seorang jenderal yang hebat, namanya Prabu, jawab Biantara. Wira tentu pernah mendengar tentang Prabu. Dia memang orang yang hebat dan sangat kejam di medan perang. Setelah berhasil merebut sebuah kota, terkadang Prabu akan membantai semua penduduknya agar tidak ada kesalahan apapun. Tidak disangka, Ihsan bertarung dengan Prabu. Sepertinya, peperangan ini akan memakan banyak korban. Kemudian, Wira berpesan kepada Biantara, cepat utus orang untuk mengawasi situasinya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ingat beritahu aku. Kamu harus melapor kepadaku setiap hari. Dengan demikian, Wira bisa memastikan tidak ada kesalahan apapun. Wira harus mengetahui setiap detail yang terjadi di medan perang. Oke, sahut Biantara. Setelah itu, dia segera meninggalkan ruang rapat dan memberi perintah kepada bawahannya. Jaringan mata-matanya memang tersebar di berbagai tempat, tetapi Biantara tetap membutuhkan waktu untuk mengatur segala hal dalam situasi perang. Bawahan mereka juga harus segera sampai di medan perang. Di sisi lain, Kerajaan Beluana dan Kerajaan Nuala sama-sama mengerahkan sekitar 100.000 pasukan elit. Ihsan yang menunggangi kuda tampak sangat garang, dia berujar, sebaiknya Kerajaan Nuala segera menyerah dan tunduk kepada Kerajaan Beluana. Prabu menimpali, kenapa bukan Kerajaan Beluana yang tunduk kepada Kerajaan Nuala? Aura Prabu sangat mengintimidasi. Dia merasa Ihsan sangat berani karena melontarkan ucapan yang provokatif di medan perang. Kemudian, keduanya sama-sama mengutus kolonel mereka. Ihsan memerintahkan adiknya, Basar, kamu harus mengerahkan semua kemampuanmu untuk melawan mereka supaya mereka takut. Basar memang masih muda, tetapi dia punya kemampuan yang sangat hebat. Selain itu, Basar juga berbakat dalam ilmu bela diri dan menguasai banyak keahlian. Kali ini, Basar menerima perintah untuk mengikuti Ihsan ke medan perang. Jadi,
Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Basar untuk menunjukkan prestasinya. Setelah melihat Basar, Prabu juga memperkenalkan kolonelnya, Jalil, ini kesempatan bagus untuk memberikan kontribusimu. Lihat kolonel di depan kita ini. Jelas-jelas dia masih kecil, tapi sudah dipaksa untuk maju ke medan perang. Dia pasti merasa nggak rela. Kamu lawan dia saja. Prabu melambaikan tangannya, lalu Jalil pun maju. Kedua kolonel berhadapan, ini adalah saatnya mereka bertarung. Jalil menyindir, kenapa anak kecil sepertimu datang ke medan perang? Tempat ini nggak cocok untukmu. Cepat pulang dan cari ibumu. Bab 1560. Setelah mendengar ucapan Jalil, pasukan kerajaan Nuala langsung tertawa terbahak-bahak. Basar tidak menyangka Jalil melawannya dengan cara seperti ini. Basar berkata, pemikiranmu benar-benar berbeda dengan orang lain. Aku bisa maju ke medan perang di usia semuda ini karena aku punya kemampuan bertarung yang hebat dan pintar. Nggak seperti kamu yang sudah tua, tapi pangkatmu masih begitu rendah. Basar juga tidak mau kalah. Mereka berdua saling bertatapan dengan niat membunuh yang intens. Kemudian, keduanya mulai bertarung dengan pedang mereka. Basar dan Jalil terus melancarkan jurus andalan mereka. Jalil memang lebih tua dari Basar, tetapi Jalil sama sekali tidak mengalah kepada Basar. Bagaimanapun, kemampuan bertarung adalah yang terpenting di medan perang, bukan usia seseorang. Jalil yang menunggangi kuda terus menyerang Basar. Dia melancarkan serangan mendadak, tetapi Basar berhasil menghindarinya. Basar juga serius bertarung. Dia melompat dari kudanya, lalu menginjak tombak Jalil dan hendak menendang Jalil. Jalil tidak menyangka Basar begitu berani. Hanya anak muda yang bisa berbuat seperti itu. Jalil menarik tombaknya dan Basar pun hampir terjatuh. Jalil langsung menendang Basar dengan kuat. Basar terpental, dia mendarat dengan menancapkan pedang pusakanya di tanah. Jalil berkomentar, kamu ini masih kecil. Meskipun kamu berani dan cukup hebat, pengalamanmu dalam bertarung masih kurang. Sebaiknya, kamu belajar dulu cara berperang. Jangan sok hebat di depanku. Mendengar perkataan Jalil yang provokatif, Basar tentu merasa kesal. Dia melompat dan menyerang Jalil dengan pedang pusakanya. Jalil tidak menyangka Basar bisa bangkit kembali dalam waktu singkat. Alhasil, Jalil tidak sempat menghindar dan dadanya ditusuk oleh pedang Basar. Kemudian, Jalil mengangkat Basar dengan tombaknya. Namun, Basar tidak memberi Jalil kesempatan untuk menyerangnya. Dia langsung meraih tombak Jalil. Basar mengabaikan luka di tangannya, dia menusukkan pedang pusakanya ke dada Jalil lagi sambil tersenyum sinis. Keduanya terus bertarung untuk beberapa saat. Akhirnya, Jalil yang kehabisan banyak darah pun tumbang. Sementara itu, Basar juga terluka parah sehingga dia tidak bisa bertarung lagi. Sepertinya, hasil pertarungannya seri. Tapi, ini hanya permulaan. Kamu jangan terlalu bangga, ujar Prabu yang merasa sedikit tidak rela. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan seorang kolonel. Awalnya, Prabu menganggap Basar masih kecil. Siapa sangka, Basar sangat cermat dan berani. Ihsan merasa senang karena pihak Prabu kehilangan seorang kolonel. Pasukan kerajaan Beluana pun makin bersemangat. Ihsan menanggapi, di medan perang ini, kebanggaan itu nggak terlalu penting. Aku ini orang yang murah hati. Karena kalian sudah kehilangan seorang kolonel, bagaimana kalau kita berhenti sebentar? Nanti kita baru lanjut perang lagi. Ihsan memandang Prabu dengan ekspresi puas, seolah-olah dirinya sudah memenangkan peperangan. Prabu menatap Ihsan dengan ekspresi garang. Namun, Prabu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu demi pasukannya. Bagaimanapun, dia tidak boleh menganggap remeh lawan atau bertindak gegabah saat di medan perang. Pasukan Prabu pasti kurang bersemangat setelah pihak mereka kehilangan seorang kolonel. Jika sekarang mereka terus berperang, pasukan Prabu pasti akan dikalahkan dengan mudah. Prabu menyetujui saran Ihsan, lalu pasukan kedua belah pihak pun mundur. Bawahan Biantara bergegas kembali ke Dusun Darmadi untuk melaporkan hasil pertarungan ini kepada Biantara. Bab 1561. Sesudah memahami situasinya, Biantara menyampaikan laporan ini kepada Wira. Saat ini, Wira sudah siap rapat dan sedang bersama Farel.
Dia awalnya ingin memahami beberapa hal tentang keluarga Barus, tetapi Farel seperti orang yang hilang ingatan. Wanita ini tidak bisa mengingat apa-apa. Kak Wira, ada yang ingin kulaporkan. Begitu mendengar suara lantang Biantara, Wira pelan-pelan menoleh dan mengisyaratkannya untuk menunggu di ruangan samping. Dia akan segera ke sana. Sesudah Biantara pergi, Wira mengobrol lagi dengan Farel. Dia merasa sangat enggan, ingin sekali mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tuan, aku benar-benar ingin memberitahumu semuanya, tapi nggak bisa ingat. Mungkin karena dikurung terlalu lama, makanya otakku ini jadi bermasalah, ucap Farel. Wira mengernyit melihat Farel yang tampak tidak berdaya. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Meskipun seseorang dikurung lama, mereka hanya akan merasa tertekan dan frustrasi, tidak akan linglung seperti ini, apalagi melupakan hal-hal yang sebelumnya terjadi. Farel, aku tahu kamu agak kesulitan. Tapi, pikirkan baik-baik. Aku hanya bisa membantumu kalau kamu memberitahuku kejadian sebelumnya, benar begitu. Kebetulan aku punya urusan lain, kamu pertimbangkan saja dulu, nasihat Wira. Tidak ada hasil apapun dari pembicaraan hari ini, jadi Wira berniat untuk pergi dan mendengarkan laporan Biantara. Begitu Wira meninggalkan ruangan, ekspresi Farel tampak cemas. Dia tidak tahu harus bagaimana memberitahu Wira tentang masalah keluarga Barus. Dia tidak tahu banyak, tetapi setidaknya ada informasi yang cukup berguna. Sebelumnya Ciputra memang bertemu beberapa orang aneh, apa hal ini boleh diberitahukan kepada Wira? Wira memang satu-satunya orang yang bisa dipercayainya sekarang. Namun, masalah ini menyangkut nyawa kakaknya dan masa depan kerajaan Beluana. Wira datang ke ruangan samping. Biantara duduk sambil meminum teh. Begitu melihat kedatangan Wira, dia langsung bangkit untuk menyambut. Katakan apa yang terjadi hari ini, apa ada yang mati di medan tempur? Tanya Wira dengan ekspresi serius. Biantara pun tidak menutupi apapun, segera menceritakan semuanya secara rinci. Sesudah mendengarnya, Wira merasa sangat pusing. Hanya satu prajurit mereka yang mati hari ini di medan tempur. Mereka kehilangan seorang jenderal hari ini, lalu kembali ke kamp. Kamu yakin gak salah dengar? Apa orang-orangmu ada masuk ke kamp mereka? Tanya Wira sambil memijat pelipisnya. Biantara mengangguk, mengartikan bawahannya memang melaporkan seperti itu. Anak buahnya pun sudah berhasil menyelinap masuk ke kamp kedua belah pihak. Bagaimanapun, keduanya sama-sama memiliki ratusan ribu prajurit, tidak akan ada yang sadar jika kurang atau lebih satu orang. Aku rasa akan ada tindakan selanjutnya lagi nanti. Suruh bawahanmu awasi semuanya baik-baik, instruksi Wira. Ketika hendak menyuruh Biantara pergi, Wira seperti teringat pada sesuatu. Dia pun pergi. Wira seperti teringat pada sesuatu. Dia pun bertanya, apakah Biantara melihat orang-orang yang terlihat aneh di medan tempur? Biantara berpikir dengan cermat sebelum menjawab. Sepertinya, bawahannya sempat menyebut hal ini. Bab 1562. Kak Wira, bawahanku bilang ada beberapa orang di kamp mereka yang memakai topeng, pakaian mereka juga terlihat aneh, jelas Biantara. Wira seketika memahaminya. Orang-orang ini seharusnya diutus oleh Sekte Gunung. Hanya saja, apa mereka tahu bahwa mereka berdiri di pihak yang berbeda? Mereka berasal dari tempat yang sama, tetapi malah harus saling membunuh. Jika benar seperti itu, bukankah Sekte Gunung terlalu kejam? Mereka bahkan tega membunuh orang sendiri. Awasi orang-orang itu dengan baik. Kalau ada situasi aneh, segera laporkan kepadaku. Kamu sudah boleh pergi kalau nggak ada hal lain lagi. Setelah mendengar ucapan Wira ini, Biantara pun pergi. Di sisi lain, perubahan benar-benar mulai terjadi di medan tempur. Di kamp kerajaan Beluana, Isan sedang mengobrol dengan sesosok yang misterius. Terima kasih sudah membantu hari ini. Tanpa kalian, kita akan sulit mengalahkan jenderal lawan, ucap Isan. Bawahan Biantara melewati tempat ini, diam-diam menguping pembicaraan mereka. Sama-sama, sudah seharusnya kami membantu. Raja mengutus kami memang untuk membantumu menaklukkan kerajaan Nuala, sahut orang itu. Isan merasa senang mendengarnya. Orang sehebat ini saja harus menyanjung dirinya. Dia bertanya,
Kalau begitu, apa rencana kita selanjutnya? Apa kita akan terus melakukan gencatan senjata? Tapi, musuh bisa memanfaatkan kesempatan kalau begini. Setelah berpikir sesaat, orang itu memberitahu Ihsan cara untuk menyerang. Jangan cemas, hal ini sangat mudah untuk dijalankan. Kita hanya perlu membakar bahan pangan pihak lawan. Tapi, hal ini harus dilakukan di malam hari dan saat mereka lengah. Orang misterius itu tidak menjelaskan secara rinci, tetapi Ihsan sudah memahaminya. Bagaimanapun, tindakan ini sudah sering dilakukan selama masa perang. Aku akan mengutus orang pergi, ucap Ihsan sembari mengangguk. Sesudah itu, dia menurunkan perintah agar semua prajurit bersiap-siap. Namun, sebelum pasukan berangkat, Ihsan mengutus beberapa jenderal hebat, menyuruh mereka untuk lewat dari belakang. Dengan demikian, karena Prabu sedang memimpin pasukan untuk melakukan ekspedisi dan tidak berada di kamp, mereka bisa membakar habis seluruh pangan musuh. Sementara itu, bawahan Biantara segera mundur saat mendengar ada yang tidak beres. Dia pun bergabung dengan pasukan prajurit. Tidak berselang lama, Ihsan membawa ratusan ribu prajuritnya ke depan kamp Prabu. Mereka pun berteriak-teriak, meminta pihak lawan untuk segera keluar dan bertarung. Istirahat kalian sudah cukup, kan? Cepat keluar, jangan buat aku menunggu lama. Kalau enggak, kami akan menerobos masuk. Prabu, jangan-jangan kamu mau jadi pengecut. Kalau masalah ini tersebar, orang-orang hanya akan bilang kamu nggak profesional. Aku nggak perlu memberitahu masalah ini kepada kerajaan Nuala, kan? Ucapan Ihsan terdengar sangat menjengkelkan. Wajah Prabu tampak murung saat bergumam, apa maksud Ihsan ini? Bukannya dia sendiri yang mengusulkan gencatan senjata. Kenapa kemari lagi? Apa kata-katanya nggak bisa dipegang? Prabu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur ulang semangat juang pasukannya, tetapi Ihsan tiba-tiba datang. Bab 1563. Raut wajah Prabu tampak sangat masam. Dia meletakkan cangkir tehnya, lalu menyibakkan tirai kam dan berjalan keluar. Banyak prajurit yang telah memasang postur pertahanan dengan ekspresi serius. Begitu Ihsan melancarkan serangan, mereka bisa melawan kapan saja. Ini yang diharapkan dari pasukan elit yang dibina oleh Prabu. Sorot mata Prabu tampak serius saat menginstruksi, beritahu semua prajurit untuk nggak bertindak gegabah. Dengarkan perintah dariku. Baik, Jenderal. Wakil Jenderal yang berdiri di samping bergegas berlari keluar dan memberitahu semua orang pesan dari Prabu. Sementara itu, Prabu mengempaskan mantel bulunya dan segera berjalan ke depan. Kemudian, dia menatap ke kejauhan dengan angkuh. Tampak Ihsan yang membawa 1000 prajurit. Mereka semua mengepung pintu masuk kamp kerajaan Nuala. Ihsan menatap Prabu dengan ekspresi sombong sembari memicingkan mata. Terlihat pula senyuman bangganya, seolah-olah tidak takut pada Prabu. Jenderal Prabu, kita bertemu lagi, sapa Ihsan sambil tersenyum dan menggenggam erat tali kekang kudanya. Detik berikutnya, kuda itu sontak mendongak dan meringkik, juga menggerakkan kakinya di tempat. Prabu menyipitkan mata melihat ini. Dia berkata dengan dingin, Ihsan, omonganmu memang nggak bisa dipegang. Kalau terus ingkar janji, kamu nggak takut kehilangan kepercayaan pasukanmu. Prabu melontarkan kalimatnya dengan serius. Raut wajahnya yang sinis sekaligus tegas seakan-akan mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap Ihsan. Namun, Ihsan tidak peduli. Dia menengadah, lalu tergelak dan menyahut dengan ekspresi mengejek, hahaha. Jenderal Prabu benar-benar pintar menghancurkan mental orang. Ekspresi Ihsan sontak menjadi dingin. Dia menatap Prabu lekat-lekat sambil bertanya dengan suram, kamu nggak merasa ucapanmu ini salah? Oh, ya, Prabu menyunggingkan senyuman tipis. Dia memicingkan mata sambil terkekeh-kekeh, lalu bertanya balik, bagian mana yang salah? Sederhana saja, Ihsan berucap dengan acuh tak acuh, siapapun yang tidak berhati-hati di medan perang akan mati. Jadi, di bawah ancaman hidup dan mati, kenapa memangnya kalau aku nggak menuruti aturan? Tugasku hanya membunuhmu. Kalau kamu mati karena trik dan pelanggaranku, itu artinya tugasku selesai. Hahaha, sungguh lelucon besar, sahut Prabu yang tertawa terbahak-bahak.
Ekspresinya menjadi sangat serius. Dengan napas memburu, Prabu menatap Ihsan lekat-lekat dan berkata, langsung saja ke intinya. Kalau enggak, kamu enggak akan punya kesempatan berbicara denganku lagi. Ucapan Prabu membuat ekspresi Ihsan sontak menjadi serius. Bab 1564. Ihsan bertanya dengan dingin, bagaimana kalau aku bilang, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Tatapan Prabu tampak mengejek. Dia menunjuk 1000 pasukan di belakang Ihsan, lalu bertanya balik, jadi, kamu menyiapkan 1000 pasukan itu untuk melawanku. Pasukan kami akan tiba sebentar lagi, takutnya kalian nggak akan sanggup melawan nanti. Jadi, apa kamu berani menerima tantanganku? Timpal Ihsan sambil memicingkan mata. Ihsan hanya berpura-pura mengerahkan pasukan untuk melawan Prabu. Dia telah mengatur pasukan untuk membakar bahan pangan lawan. Sayangnya, Ihsan tidak tahu bahwa Prabu telah membuat persiapan sejak awal. Lagi pula, hal seperti membakar bahan pangan sudah sering terjadi di masa perang. Itu sebabnya, Prabu sudah membuat tindakan pencegahan. Dia tidak takut pada tantangan Ihsan, bahkan merasa cukup menarik. Ihsan menatapnya dengan tatapan meremehkan. Dia sudah mengutus ahli bela diri paling hebat, jadi tidak takut apapun. Prabu juga menatapnya dengan senyuman menghina. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, kita lihat saja, siapa yang akan menang nanti. Prabu bisa begitu percaya diri karena masih memiliki kartu as yang belum diperlihatkan. Dia sudah mengatur ahli bela diri paling hebat di sekitar bahan pangan. Kalau ada yang berani macam-macam, mereka hanya akan langsung dihabisi. Saat ini, ahli bela diri Ihsan telah berangkat. Orang berpakaian hitam ini memegang pedang sembari berlari ke kejauhan dengan cepat. Wajahnya tampak sangat serius, sedangkan tatapannya suram. Dia mengambil langkah dengan hati-hati, lalu menatap ke arah bahan pangan. Dengan tatapan serius, orang itu berkata dengan tegas, sepertinya ada yang nggak beres. Begitu perkataan ini dilontarkan, terdengar suara yang sangat halus. Orang berpakaian hitam itu pun berucap, sudahlah, jangan berpura-pura lagi, cepat keluar. Hehe, pria yang bersuara itu sontak tersenyum. Tatapannya tampak memprovokasi saat berbicara dengan perlahan, sebentar lagi, kamu akan tahu tujuanku di sini. Hehe, nggak perlu menunggu lagi, aku sudah tahu kok. Tapi, rencanamu nggak akan berhasil. Usai mengatakan itu, si pria langsung mengangkat pedangnya dan meneruskan, karena, kamu sudah akan mati di tanganku. Aku nggak pernah peduli pada musuhku. Bab 1565. Klang. Dalam sekejap, terdengar benturan keras. Saat ini, kedua belah pihak masing-masing menggenggam golok dan pedang. Senjata tajam berbenturan, menimbulkan suara yang nyaring. Mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap satu sama lain. Nggak kusangka, ternyata kamu hebat juga. Seru pria yang memegang golok dengan sorot mata dingin. Sekujur tubuhnya dipenuhi aura suram, tatapannya dipenuhi amarah. Dia meneruskan, tapi, aku nggak mungkin menyerah. Hehe, aku nggak menyuruhmu menyerah kok. Sebaiknya kamu kerahkan seluruh kekuatan untuk melawanku. Kalau enggak, aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Sahut pria yang memegang pedang. Mereka berdua mengerahkan segenap tenaga untuk bertarung. Napas keduanya memburu. Seiring pertarungan, cedera pada tubuh keduanya pun menjadi makin banyak. Pria bergolok memperlihatkan ekspresi ganas. Kedua matanya tampak suram saat berucap, kamu sudah salah besar karena memilih bermusuhan denganku di kehidupan ini. Saat ini, wajah pria yang satu lagi tampak serius. Dia terkekeh-kekeh sinis dan menyahut, otakmu bermasalah, ya. Memangnya aku butuh diberitahu. Sepertinya, ajalmu sudah dekat. Sepertinya kamu nggak tahu seperti apa pertarungan antar ahli bela diri, ya. Mungkin, menyerah duluan adalah pilihan terbaik untukmu, sahut pria bergolok itu. Pria berpedang pun menatapnya dengan dingin. Niat membunuh membubung tinggi saat membalas, jangan mimpi. Hari ini, aku pasti akan memenggal kepalamu. Kemarahan yang tak terbatas memenuhi lingkungan sekitar. Pria berpedang itu memasang ekspresi galak, napasnya agak memburu. Dia meneruskan, aku tahu nggak ada gunanya berbasa-basi denganmu.
Kamu kira dirimu punya kekuatan untuk melawanku, kan? Pria bergolok pun tertawa mengejek. Dia menyahut, sebenarnya, aku sudah bertemu banyak orang sombong. Tapi, ini pertama kalinya aku bertemu orang yang begitu percaya diri. Begitu mendengar hinaan ini, tatapan pria berpedang menjadi sangat dingin, seolah-olah sudah tidak sabar untuk membunuh lawannya. Jadi, tanpa ragu sedikit pun, pria itu sontak mengangkat pedang di tangannya dan menebaskannya ke arah pria bergolok. Keduanya adalah ahli bela diri top yang dipilih oleh pihak masing-masing. Itu sebabnya, pertarungan ini tampak sangat sengit dan keduanya sama-sama menderita kerugian besar. Kini, belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Pertarungan masih terus berlanjut. Bab 1566. Saat ini, di Dusun Darmadi, Wira duduk di bawah pohon besar halamannya sambil menyeduh teh dengan santai. Dia tampak tenang, tidak terlihat sedikit pun kepanikan. Biantara menatap Wira dengan tatapan tidak berdaya, lalu bertanya dengan bingung, "Kak, kenapa kamu bisa setenang ini? Kamu nggak takut orang itu dibunuh?" Wira tidak menanggapi, melainkan menuangkan teh dan menyodorkannya kepada Biantara. "Ayo, minum teh bersamaku." Biantara memanggil dengan ragu-ragu, "Kak Wira." Lapor. Tiba-tiba, seorang prajurit yang menunggang kuda berseru sambil menghampiri. Wajahnya tampak panik. Begitu tiba di hadapan Biantara, dia langsung menyerahkan gulungan di tangannya. "Kak, ada laporan terbaru," ujar Biantara dengan gugup. Sorot matanya tampak cemas saat melapor, katanya, kekuatan kedua orang itu seimbang, sulit untuk dipastikan siapa yang akan menang. Setelah mendengarnya, ekspresi Wira masih tenang seperti biasa. Dia tersenyum, lalu menyesap teh dan menyahut dengan santai, "Nggak perlu ragu lagi, sudah pasti kerajaan Nuala yang menang." Biantara dan prajurit itu pun terkesiap mendengarnya. Mereka menatap Wira dengan tidak percaya, lalu bertanya dengan heran, "Kak Wira, kenapa bicara begitu?" "Benar, hasilnya belum terlihat sekarang. Kenapa kamu yakin kerajaan Nuala pasti menang?" Mereka sulit mempercayai ucapan Wira. Dengan tatapan bingung, mereka bertanya lagi, "Kak Wira, jangan-jangan kamu tahu sesuatu?" Wira tersenyum tipis sambil menjawab, "Ini karena Yuda belum turun tangan." Yuda. Begitu mendengar nama ini, mereka pun tertegun dan bertatapan, terlihat keraguan pada sorot mata masing-masing. Wira meletakkan cangkir di tangannya, lalu meneruskan, "Yuda sangat berbakat dalam memimpin pasukan. Dia seharusnya tahu, sekarang adalah saat paling tepat jika ingin melawan musuh." "Kak Wira, apa kamu lupa sesuatu? Yuda sedang menangani kerajaan Monoma, dia nggak mungkin punya waktu untuk membantu," tanya Biantara. "Benar, kalau Jenderal Yuda turun tangan, kerajaan Nuala pasti bisa menang. Tapi, Jenderal Yuda sedang sibuk sekarang. Kita nggak bisa membuatnya turun tangan. Kak Wira, aku dengar Jenderal Yuda membuat persiapan yang sangat matang di sana. Semua orang tahu hal ini. Jadi, dia nggak mungkin kembali untuk membantu, kan?" tambah Biantara. Ekspresi Wira masih tenang seperti biasa. Meskipun mendengar ucapan ini, dia tetap tidak panik. Sebaliknya, Wira terkekeh-kekeh dan menyahut, "Ya, itu sudah benar. Makin hebat persiapannya, dia akan menarik makin banyak perhatian. Dengan begitu, dia pun bisa melumpuhkan lawan dengan mudah." "Kak Wira, kamu memang cerdas," seru Biantara dengan bersemangat. Dia meneruskan, "Kalau Jenderal Yuda bisa kembali, itu artinya kita pasti menang." Bersambung.